Saudara, kita lanjutkan tentang tema deepening, memperdalam, dan broadening, memperluas Tai Chi itu, sehingga bisa menjadi sesuatu yang memberikan peran kontribusi positif dengan dalam peradaban yang sedang bergolak ini. Gitu. Nah, tema sentral kita itu adalah Itian Kiam Pedang Langit dan Golok Pemburu Naga. Ya. Nah, orang masih bingung itu di mana sebenarnya titik temunya antara pedang langit dan golok pemudu naga. Filosof berseminar, teolog berseminar, tapi juga ya belum masih mencari belum memberikan sesuatu apa kesimpulan yang memuaskan semua orang itu. Karena ternyata memang ada dua pendekatan yang berbeda di dalam misalnya membuat patung ya. Kalau Anda membuat dengan semen, maka Anda membantu itu ya. Ini badannya, ini kepalanya, tangannya dibentuk ya. Toh. Tapi kalau Anda mau membuat patung dari kayu, maka Anda harus pahat itu. Ini bukan yang aku mau, ini bukan yang aku mau. Dengan negation, kalau yang tadi affirmations ya, dengan semen itu. Kalau pemahat kayu, pematung dengan kayu itu negation itu dibuang dan lagi. Akhirnya menghasilkan patung yang juga bagus. Ya, jadi dengan pendekat affirmation sama bisa bagus, dengan negation juga sama juga bagusnya. Nah, itu memang ya sang pencipta itu bisa dideketin dengan cara afirmasi dan juga bisa dengan negation. Ya. Nah, yang menarik adalah seniman itu, penyanyi itu. Dia tidak usah belajar teologi, tidak usah belajar filsafat, ya, toh. Tapi dia berdasarkan pengalaman, lalu dia merumuskan sebenarnya apa sebenarnya hubungan langit dengan bumi itu. Hubungan antar golok pembunuh naga, golok pembunuh naga dan pedang langit. Gitu. Mandat dari atas, golok pembunuh naga dari bawah toh, membunuh kita punya ego toh. Nah, syair lagu ini menarik ya. Indah rencanamu Tuhan ya, bertemu dengan golok pembunuh naga. Liriknya begini, indah rencanamu Tuhan di dalam hati hidupku ya. Anda semua sudah tahu ini lagunya populer toh. Anda bisa lihat di YouTube toh. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan. Ya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kini aku mengerti. Karena aku mengerti kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi sebenarnya pendekatan ini menarik itu. Dan Konfusius mengatakan itu. Yang kepintaran, apa kelewatan. Yang bodoh nggak nyampe. Jadi Anda harus bergerak di arah sini. Sadar bahwa kalau kepintaran semua minta argumentasi, argumentasi apa, alasan apa, logikanya apa, Anda kelewatan itu. Ya toh? Tapi kalau ya udahlah, semua dari Tuhan aja lah. Kita ini hanya hidup sekedar apa eh,
Ikut aja lah dia yang tahu apa daun jatuh dari sebuah pohon itu ya. Nah, ini bisa membuat orang tidak mau berikhtiar itu. Karena itu benar kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau merubah nasibmu sendiri dulu. Jadi inilah jalan tengah itu. Satu bottom up, satu top down. Percaya pada Bapak. Karena itu kalau berhasil ya, ya kan otomatis dengan bahasa apapun eh, Anda mau pakai, ya inti sarinya sama dengan insya Allah. Dan kalau berhasil, ya entah dengan bahasa apa saja, intisarinya alhamdulillah. Dan lalu berpikir positif apa kalau gagal? Gagal ya, ya dipandang sebagai sukses yang tertunda. Ya. Anda harus mencoba lagi, terus mencoba. Ya, untuk menunjukkan bahwa Anda terus belajar. Nah, itulah yang menarik di dalam cerita silat itu. Tiga cerita silat yang populer yang dibuat penulisnya oleh Chen Yung itu. Yang pertama adalah dikenal sebagai trilogi daripada Chen Yung, bahwa pendekar pemanah burung Raja Wali. Yang pertama adalah anak yang polos saja, nggak terlalu pinter tapi sungguh-sungguh orangnya baik hati. Dan nanti Mas Takung mempertemukan dengan Wiyong, seorang gadis yang pintar sekali, ya, dan mempertemukan dia dengan jago-jago silat seperti Ang Chikong itu di pengemis gitu, dengan ilmunya 18 jurus menaklukkan naga itu. Ya, nah, dalam buku yang kedua, kembalinya pendekar Raja Wali Sakti, itu tokoh utamanya adalah anak yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal, dan dia kemana-mana sendiri-sendiri. Dan karena mestakung, akhirnya dia menemukan apa calon istrinya yang sebenarnya juga gurunya. Tuh, karena masih muda toh, yaitu Nona Lung itu, Xiao Liongli. Sehingga menimbulkan masalah lagi di dunia Kang Ao itu, guru murid kok bisa ngawinin guru setelah mengikuti berbagai lika-liku, akhirnya happy ending tuh. Dan yang ketiga, Golok Pembunuh Naga To Leong Tok itu. Tokohnya adalah Chang Wuji Tio Buki yang juga yatim piatu dan ketemu sama apa pacarnya yang mulanya mau memperebutkan Golok Pembunuh Naga sebagai simbol keperkasaan paling perkasa di dunia persilatan kan. Nah, jadi mereka bertentangan, tapi endingnya adalah bertemu menjadi pasangan ya, yang bahagia dan terus berjalan dalam hidupnya mencari ilmu yang tak pernah habis-habisnya. Jadi Anda menonton
mendengar melalui cerita silat itu kita bukan hanya diajar the down and the does, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Ya kalau ya boleh dapat hadiah ini, yang dilarang apa hukuman ini, tapi pembaca diajak terlibat masuk di dalam gerak-gerik kejiwaan itu. Ya, toh. Yang intinya adalah bahwa yang bertentangan itu saling melengkapi. Siang ada karena ada malam. Kalau nggak ada malam, mana tahu siang. Karena itu siang meredup ketika senja memberikan kesempatan pada malam muncul, lalu malam melemah melemah pada saat subuh dia memberi kesempatan pada apa siang untuk berkembang lagi terus. Jadi kita hidup di dalam perubahan ini terus menerus ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.